Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui di khutbah yang pertama tentang iman kepada hari penghisaban dan pendalilannya dari Al-Quran, dan juga kami sebutkan dari sifat-sifat penghisaban di hari kiamat, yang mana yang pertama, awal yang akan dihisab di antara manusia adalah darah, dan antara Allah dengan hambanya adalah as-salah. Dan juga sifat yang kedua, Allah tidak akan pernah luput dan lupa, maka keadilan akan merata, and justice for all. Seperti hadis yang kami sebutkan, bahkan hewan-hewan ternak pun akan dihisab. Antara syatul jalha dengan syatul qarna akan dihisab. Maka dari sifat yang ketiga, barakallahu fikum, jika ditanyakan siapa yang akan pertama kali dihisab karena umat para nabi, itu banyak sekali. Mulai dari Adam seorang nabi, dan Nuh awal dari Rasul, sampai akhir Nabi Muhammad telah banyak kaum muslimin beserta para nabinya. Maka siapa mereka orang-orang yang pertama kali dihisab di saat mereka dikumpulkan di mahsyar? Kemudian dibuka awal hisab dengan syafaat al-udhma dari Nabi. Siapa yang pertama kali dihisab sehingga dipercepat oleh Allah? Pertama, dilindungi dari mahsyar yang panas, disegerakan dihisab. Yang kedua, akan segera dimasukkan kepada surga terlebih dahulu. Siapa mereka? Dengan bangga kita katakan, kami bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bersyukur ya ibadallah, agar kita dimatikan dalam keadaan Islam. Karena di dalam hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Hammad Ibnu Salamah, dari Sa'id Ibnu Iyas Al-Jurairi, dari Abi Nadrah, dari Ibni Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Nahnul akhirun al-awwaluna fil hisab au awal man yuhasibu." Bahwa kita, kata Nabi, umat yang terakhir. Sebelum kita ada Isa dengan Al-Hawariyun, sebelum kita ada Musa dengan Bani Israel, sebelum kita ada Ibrahim dengan kaumnya, dan Shu'aib, dan Hud, dan Lut, dan Nuh, Idris, dan yang lainnya. Namun nahnul akhirun wa nahnu awwaluna fil hisab, nahnu awwal man yuhasab. Maka kami kelompok yang paling akhir, tetapi kami akan pertama kali dihisab. Fayuqalu, maka akan dipanggil dan dikatakan, aina ummatal ummiyah, mana umat yang rasulnya ummiyah? Aina ummatul ummiyah wa nabiyuha, maka mana umat dari nabi yang tidak pandai membaca dan menulis? Fanahnu al-akhiruna wal awwaluna yaumal qiyamah. Maka dengan bangga Nabi mengatakan, kami orang-orang terakhir dan kami orang-orang pertama yang akan dihisab. Maka di sini la syakka wala raiba, kita awal dari orang-orang yang dihisab, dan kita awal masuk kepada surga dari umat-umat yang sebelum kita. Namun bagi mereka yang masuk api neraka, awal juga masuk api neraka dari umat-umat yang sebelumnya. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah melindungi kita dari api neraka, sehingga kita awalun nas fil hisab wa awalun nas dukhul ilal jannah. Laisa awalun nas fil hisab
tapi malah masuk duluan ke api neraka sebelum umat terdahulu. Maka hadis ini hadis yang sahih, semua rijalnya thiqat, dan telah disahihkan oleh Syekh kami di Jami'is Sahih mimma laisa fi sahihain. Maka dari sifat yang keempat, dari sifat penghisaban, Allah sengaja dengan rahmatnya akan menjadikan hisab untuk amalan-amalan saleh bagaikan gunung, amalan berlipat ganda, dan dijadikan amalan-amalan yang buruk akan dihitung sedikit saja. Ini dari rahmat Allah kepada kita. Maka disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala, atau dari Ibnu Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Rabbana jalla wa ala qad dzakara al-hasanat was sayyi'at, tsumma bayyana dzalik." Bahwa Allah telah menyebutkan bagaimana sifat perhitungan dari kebaikan dan perhitungan dari keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah kamilah. Faman hamma wa amilaha kutiba lahu di'fin mudha'af min mi'ah ila sab'i mi'ah di'fin wa aktsar min dalik. Maka disebutkan dari amal-amal soleh di yaumul hisab kelak, barang siapa yang berniat dulu di dunia, saya ingin berbuat kebaikan, namun tidak dilaksanakan karena mungkin uzur, sakit, ataupun karena memang dia tidak punya uang, dia menginginkan, aku ingin bersedekah nanti siang, ternyata tidak dapat dari hasil jualannya apa yang dia targetkan, maka dia hanya mempunyai niat saja, ditulis satu kebaikan penuh. Kemudian faman hamma wa amila biha, dan barang siapa yang dia berniat, aku nanti malam mau mengajar atau mau belajar, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah pergi taklim atau dia mengajar sebagai ustadz, maka ditulis kebaikan padanya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih, sesuai dengan keikhlasannya yang Allah berikan atas dirinya. Lihat bagaimana yaumul hisab dihisab dengan penuh kebaikan oleh Allah. Di sisi lain tentang keburukan, waman hama bisayyi'ah falam ya'malha kutiba lahu hasanah kamilah. Maka seseorang yang bergelitik di hatinya, aku akan melaksanakan keburukan, melaksanakan kemaksiatan pada malam nanti. Kemudian pada malamnya itu hujan deras, maka akhirnya dia tidak bisa keluar, dan akhirnya dia mengakui dia takut kepada Allah. Hujan deras, mungkin akan disambar petir dan sebagainya. Akhirnya dia melupakan dan meninggalkan dari amalan-amalan buruk tersebut. Yang dia niatkan satu keburukan itu ditulis karena Allah, dia meninggalkannya satu amalan kebaikan. Niat buruk, iya. Ditinggalkan, iya. Tapi karena Allah, bukan karena ada polis, dia mau mencuri dari ruko, sudah berniat dan membawa obeng dan tang dan membawa linggis. Kemudian setelah itu ada sirine dari polisi patroli Babinsa, maka dia urungkan. Ini kata para ulama tidak mendapatkan kebaikan karena bukan dia urungkan keburukan karena Allah. Maka jika dia urungkan karena Allah, niat buruk bisa mendapat pahala, iya, karena dia kembali kepada Allah. Maka yang keempat, faman hamma hawa amila sayyi'ah, barang siapa yang berniat dan mengamalkan keburukan, kutiba lahu sayyi'ah wahidah, dia akan ditulis satu keburukan saja. Maka lihat ya ibadallah, di hari hisab Allah sangat rahmat kepada hambanya.
terutama kaum muslimin, para muwahhidin, berniat saja tidak mengamalkan tulis satu kebaikan, berniat dan melaksanakan apa yang dia niatkan dari kebaikan, ditulis berlipat-lipat ganda 700 bahkan lebih. Dan barang siapa yang berniat jahat dan takut kepada Allah, ditulis kebaikan, dan berniat jahat diamalkan, mendapatkan hanya satu keburukan. Apa yang Allah inginkan dari hisab seperti ini? Adapun jika hisab di dunia, maka akan luluh lantak hisab di hari akhirat bagi kaum muslimin. Karena 1 ditambah 1 2, 2 dikurang 1 1, 1 dikurang 1 0, maka akan dihisab seperti itu. Adapun di hari akhirat, dari amal-amal yang melimpah karena dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan meniatkan keburukan dan ditinggalkan pun ditulis pahala yang penuh, melaksanakan perbuatan yang haram dan meniatkannya dan dilaksanakannya hanya ditulis satu keburukan. Maka wahai ibadallah, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dari permasalahan hisab, dari sifatnya yang ke-6 mungkin, maka disebutkan bahwa orang-orang yang mukmin, orang-orang yang menerima kitabnya di tangan kanan, akan dihisab, yuhasabu hisaban yasira. Maka telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada istrinya Aisyah, disebutkan, man yuhasabu yaumal qiyamah faqad halaka. Barang siapa yang dihisab secara detail hisabnya, dia akan hancur. Jika hisabnya secara detail, 1 dosa ditambah 1 dosa 2, 3 dosa ditambah 3 dosa 6, dan seterusnya, akan hancur Bani Adam. Maka istri Nabi yang pintar ini mengatakan, dan dia faqihah, dan dia seorang yang cerdas, bertanya kepada Nabi tentang ayat. Bagaimana dengan ayat Allah? Fa'amma man utiyat kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka bagaimana dengan ayat tadi ya Rasulullah? Barang siapa yang diberikan amalan catatannya di tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang baik. Tadi kamu mengatakan, wahai Rasulullah, barang siapa yang akan dihisab, amal-amal kita jika dihisab, celaka orang-orang yang akan dihisab itu, karena akan dihisab dengan detail oleh Allah. Dan di ayat ini, barang siapa yang mendapatkan kitabnya di tangan kanannya, dari catatan amalannya di tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan baik. Tadi kamu bilang celaka ya Rasulullah, di sini akan diberikan hisab yang baik. Ditafsirkan oleh Nabi, dzaka uridha alaih, maka hisaban yasira maknanya ditampakkan kepadanya dosa-dosanya. Lalu apa hisaban yasira? Allah melupakannya. Maka dosa-dosa kita yang kita perbuat, jika kita mendapatkan amalan itu lebih baik daripada keburukan diberikan pada tangan kanan kita, maknanya Allah akan menampakkan kepada kita, ini dosa-dosa kamu, ini dosa-dosa kamu. Maka Allah menghapuskannya. Itu makna fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dan lebih detail, dan lebih description, dan lebih dramatisir lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hadis ini, yadnu ahadukum yaumal qiyamah ila rabbina jalla wa ala, maka akan datang kepada Allah pada saat itu dengan penuh dosa di hadapan manusia, di depan manusia.
Maka Allah yang penuh sayang kepada orang ini. Orang ini dohirnya seorang yang mukmin, namun banyak dosanya. Semua kita tidak ada lekang dari dosa, ya ibadallah. Maka orang ini dohirnya berdosa dan masih mempunyai dosa yang belum bertaubat atasnya, namun dia seorang muwahhid. Maka yadnu rajulun au ahadukum yaumal qiyamah amamal mala, di depan manusia. Fayati ila rabbihi jalla wa ala fakanafahu rabbuna jalla wa ala, maka Allah menurunkan sitar-sitar agar orang ini datang antara dia dengan Allah tanpa ada yang melihat. Allah menurunkan sitar-sitar, Allah menjaga dari pandangan orang lain. Maka kemudian orang ini merasa malu kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, hal fa'alta, hal amilta kada wa kada. Qala na'am ya Rabb. Apakah kamu telah berbuat dosa pada hari itu, pada jam demikian, pada detik demikian? Tentu wahai Allah, Engkau maha mengetahui apa yang aku lakukan. Dibuka lagi dari kitabnya. Dan kamu tanggal demikian, hari demikian, bulan demikian, jam demikian, kamu melaksanakan dosa kepadaku. Kata dia, na'am ya Rabb. Kemudian disebutkan orang ini dalam keadaan putus asa. Wa yuqarriru ma dafa'alahu. Maka dia mengakui dengan hati yang paling dalam, benar ya Allah, aku telah berdosa kepadamu, aku telah lancung kepadamu, aku tidak mempunyai rasa takut kepadamu dengan melaksanakan dosa ini. Maka Allah yang menutupi dari seluruh manusia di padang mahsyar ini, fakanafahu, Allah menurunkan sitar-sitarnya. Maka Allah katakan, kuntu satartu minan nas hadhihi dunub, kuntu satartu fi dunya minan nas hadhihi dunub, bahwa aku dulu menutupkan dosa-dosa yang tadi kamu lakukan dan kamu akui itu dari manusia yang lain. Maka wahai Said, jika engkau dibongkar oleh Allah dari aib-aibmu, maka habislah perkara di dunia ini. Tidak ada yang akan belajar dengan kamu, tidak akan ada yang duduk dengan kamu. Namun dosa-dosa yang kita laksanakan disebutkan di dalam hadis ini, dulu sengaja aku tutupkan aib kamu dari manusia, sehingga manusia melihat kamu seorang alim, sehingga manusia melihat kamu seorang ustadz, sehingga manusia melihat kamu menjadi qudwah. Maka siapa yang tidak pernah lekang dari dosa, namun karena Allah menutupi dosa-dosa kita, wallah, bukan kita bisa selamat dari dosa. Di hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Anas bin Malik, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh yang namanya manusia berdosa. Idan la ahad yanju minadz-dzunub wallahi laula rahmatullah alaina. Maka bukanlah karena cinta Allah dan rahmat Allah kepada kita, maka ma'had ini akan ditinggal oleh seluruh manusia karena mengetahui dosa-dosa mu'alimnya, karena mengetahui dosa-dosa pembina dan pengajarnya. Maka tidak ada yang ingin belajar dengannya. Namun permasalahan bukan lekang dari dosa. Ustadz tidak lekang dari dosa, namun karena dia berdosa dan Allah menutupi dosa-dosa kita, maka Allah mengatakan kepada orang ini, laqad satartu laka fi dunya minan nas wal an fi hadzal yaum ghafartu laka kullaha ghafartu laka jami'an. Maka aku dulu, kata Allah, aku tutupkan keburukan kamu dari manusia, sehingga manusia tidak mengetahui apa yang kamu lakukan di dunia. Dan pada hari kiamat ini, aku ampuni seluruh dosa-dosa kamu, aku ampuni seluruh dosa-dosa kamu. Maka ini nikmat dari Allah. Wajiblah bagi kita untuk selalu bertaubat kepada Allah dan bersyukur kepadanya, karena Allah telah yasturuna minadz-dzunub falaula satrullah la ahadan yajlis fi hadal maq'ad.
maka tidak ada orang yang duduk dengan kita. Dan jika dosa-dosa kita itu pun Allah jadikan bagaikan bau bangkai, maka radius puluhan kilometer orang akan mencium bangkai kita, bangkai dari dosa-dosa kita, maka tidak ada yang akan duduk dengan kita. Maka ini dari rahmat Allah Jalla wa'ala, di mana fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Allah yuridu as-sayyi'at. Allah hanya menampakkan, ingat kamu, ingat perbuatan dosa ini. Naam ya Rabb, iya wahai Allah, akui, diakui ya Allah, ini dosa-dosaku, ini kekhilafanku. Kemudian Allah mengatakan, dosa-dosa yang belum engkau bertobat ini, dulu aku menutupi manusia darinya, dan hari ini aku ampuni semuanya. Maka bersyukurlah banyak kepada Allah. Semoga Allah menutupi dosa-dosa kita di dunia dan menghapusnya di hari akhirah. Dan yang terakhir, dan ini yang terakhir, adalah dari kejelian kita semua dan nasihat kepada kita semua untuk pembicara dan yang hadir di sini dan yang mendengar dari kajian-kajian kami. Awas ya ibadallah, jangan tertipu dengan amal-amal saleh antara kamu dengan Allah semata, dan meninggalkan amal-amal saleh sesama manusia. Maka kalian disibukkan di dunia dengan beramal antara diri kalian dengan Allah, melaksanakan salat 5 waktu, shaf yang pertama, memberikan sedekah dari harta-hartanya, semuanya diberikan untuk Allah. Namun hubungan dengan manusia buruk, tidak mempunyai akhlak, arogan dan murah lisan, maknanya mudah untuk mencela dan mencaci, dan ringan tangan, mudah untuk memukul dan menumpahkan darah kaum muslimin. Maka kelak akan dihisab dalam keadaan hisab yang membangkrutkan, karena mementingkan ibadah kepada Allah dan buruk akhlak kepada manusia justru akan menjadi bumerang. Maka jadikanlah diri-diri kalian dan kita semua waspada terhadap amal kepada Allah, juga beramal baik kepada tetangga kita, kepada guru-guru kita, kepada santri-santri kita, kepada tetangga-tetangga kita. Karena di dalam hadis juga disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, juga dari Abdullah bin Umar, disebutkan khairu muslimin au afdalul islam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baiknya seorang muslim yang melihat hubungan baik antara manusia dengan manusia yang lain. Al muslimun al haq, al muslimul qawi, afdalul islam. Seorang muslim yang paling baik, dia yang menjaga tangannya dan menjaga lisannya untuk mendolimi saudara-saudaranya. Maka awas, jaga ini. Jangan memikirkan perhisaban, yang penting jadi soleh. Antara dia dengan Allah diperbaiki. Namun antara dia dengan manusia, pengumpat, pencela, pemukul, pembunuh, pencuri, maka perkara-perkara antara manusia yang dia tidak perhatikan itu justru kelak menjadi bumerang, dan dia akan menjadi orang-orang yang bankrupt. Seperti di dalam hadis, dan ini yang terakhir, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Nabi, araftumul muflis, tahukah kalian apa orang-orang yang bankrupt? Dijawab, orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, mereka yang tidak mempunyai dinar dan dirham. Usahanya bangkrut, modal habis, untung tidak ada, masih ngutang kepada orang yang lain. Bangkrut itu namanya. Namun yang diinginkan Nabi adalah bangkrut di hari akhirah. Maka disebutkan, ya'ti yaumal qiyamah, bangkrut di hari akhirah. Orang ini beramal soleh namun antara dia dengan Allah. Ya'ti bisalah wasiyam wazakah, membawa pahala yang besar dari amal-amal antara dia dengan Allah dan amal-amal soleh yang banyak. Namun antara dia dengan hamba, antara dia dengan kaum muslimin yang lain, buruk akhlaknya, buruk lisannya,
murah lisan, ringan tangan dan kaki bahkan. Maka di sini disebutkan, laqad syatama hada, laqad qadafa hada, wa laqad daraba hada, wa laqad akhadha amwala hada, wa laqad safaka damma hada. Maka orang ini yang baik, mempunyai amal-amal yang menggunung, kemudian hubungan dia dengan manusia buruk, maka mengadu kepada Allah. Ya Allah, orang ini telah menghina aku. Ya Allah, orang ini telah menggibahi aku. Ya Allah, orang ini telah qadhaf kepadaku bahwa aku telah berselingkuh dengan tetanggaku. Ya Allah, orang ini telah mengambil hartaku. Ya Allah, orang ini telah memukuli aku, sakit, dipukul. Ya Allah, orang ini bahkan telah membunuhku dan mencurahkan darahku. Maka pada hari itu qusima al-hasanat, akan dibagi-bagi, dipotong-potong. Salatnya, zakatnya, puasanya dikemanakan, dipotong-potong. Wudi'a alaihim, dibagikan kepada mereka sampai ridho dan berpaling dari pengaduan pada saat itu. Maka dia yang dizalimi akan membawa salatnya, dia yang dizalimi akan membawa puasanya. Idan man yagtab alaina waladi yatakalam wara'ana falyatafaddal fa innana sana'hudu siyamak wa qiyamak idan ijtahidu fil ghibah wa namimah wajtahidu fil ibadah naqul lakum. Maka bagi mereka orang-orang yang seling mendolimi kita dengan lisannya, dengan umpatannya, gibahnya, membicarakan dari belakang, kita katakan, beristihadlah, bersungguh-sungguhlah dalam menggibahi aku. Namun juga bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, karena aku akan mengambil salatmu dan puasamu dan salat malammu dan murajaah Al-Qur'anmu dan yang lainnya. Maka dikatakan bangkrut, apakah karena ini? Bukan. Falamma faniyat, maka amal-amalnya tidak ada yang tersisa. Ini dia kebangkrutan. Mazalan nas yaquluna, ya Rob syatamani fulan, ya Rob dorobani fulan, wa ya Rob agtabani fulan, wa ya Rob kada wa kada. Maka tidak ada kebaikan dari salat, puasa, zakat, haji dan umrah dan sedekah, hasanat, tidak ada. Namun orang masih banyak yang terdolimi, yang menuntut keadilan hisabat, perhitungan di hari hisab. Maka apa yang dilakukan oleh Allah, kata Nabi, atau apa yang dilakukan pada saat itu? Fa wuzi'a an sayyi'atih fa turiha alaih fa turiha finnar. Maka orang ini yang berbuat kezaliman kepada manusia ini, dan dulu yang soleh antara dia kepada Allah selalu di saf yang pertama, maka kebaikannya hilang. Dan kezaliman kepada manusia masih banyak. Akhirnya orang-orang yang terzalimi, yang mempunyai dosa-dosa, yang bisa jadi orang soleh ini tidak pernah mengamalkan, tidak pernah makan riba, maka dosa makan riba akan ditumpahkan kepadanya. Tidak pernah merokok, dosa merokok akan ditumpahkan kepadanya. Tidak pernah berzina, orang ini sibuk di saf pertama, zinanya orang ini, pacarannya orang ini ditumpahkan. Faturiha finnar, maka orang ini keburukan hanya yang ada padanya, bankrupt, ini dia poin pendalilannya, maka dia lebih berhak dimasukkan kepada api neraka. Maka inilah dari sifat-sifat bagaimana Allah akan menghisab kita di hari kiamat kelak. Maka orang yang berakal akan memanfaatkan sisa-sisa dari kehidupannya. Dan kematian datang tidak diukur dari umur, tidak diukur dari usia, tidak diukur dari jam malam dan jam siang. Maka orang yang berakal akan berintrospeksi dan evaluasi kepada dirinya dan mengatakan,
Apakah ada amalan-amalan kamu, wahai diriku, yang akan dihisab kelak di hari kiamat? Wahai diriku, apakah kamu mempunyai amalan yang cukup kelak dihisab di hari kiamat? Dan apakah dosa-dosa kamu telah diampuni oleh Allah? Kalau tidak, maka bersegeralah bertobat, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. As'alullahal karim Rabbal arsil azim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman, wa an yahfadha wulata amrina, wa an yurshidahum ila tariqil haq, wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, wa an yurziqana bi ilmin nafi' wa amalan mutaqabbala. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini dan negara yang lain dari Yaman, dan juga Allah membimbing dan memberikan petunjuk kepada pemimpin negeri kami, kepada Pak Presiden Jokowi dan para staf yang menjaga dan melindungi negara ini, agar selalu dibimbing oleh-Mu ya Allah kepada bimbingan yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka menjadi seorang pemimpin tidak menyelisihi dari perintah-Mu. Dan kami sebagai rakyat yang wajib taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah. Maka kami mendoakan pula agar Engkau memberikan kepada kami limpahan rizki ya Allah yang mudah, dan mudahkanlah kami ya Allah dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang semakin kita mendapatkan ilmu semakin bertambah takut kepada Allah. Dan berikanlah kepada kami kemudahan dalam izin Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, karena Engkau menjadi saksi, tidaklah kami membangun masjid ini kecuali ketakwaan kepadamu, bukan untuk tujuan dunia dan diperdagangkan. Maka mudahkanlah wahai Allah yang membolak-balik hati kepada mereka pemerintah yang memberikan perizinan kepada masjid ini, agar Engkau mudahkan. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Maka yang terakhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tahu tarasu sausufufakum. Dirapatkan, diluruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'adna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mar'atuhu hammalatul hatab, fi jidiha hablum mim masad. Allah